Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam Mezbah Syukur pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau Allah, Engkau Tuhan, satu-satunya yang kami percaya dalam hidup kami. Dan selamanya kami mau terus menaruh pengharapan kami di dalam-Mu Tuhan. Karena hanya di dalam-Mu kami mendapatkan ketenangan, kami mendapatkan kelegaan, kekuatan, kesembuhan. Kami mendapatkan semuanya itu ketika kami bersandar dan berharap hanya kepada-Mu. Kami rindu Tuhan, sepanjang hidup kami mengutamakan Engkau. Lebih dari segala hal yang kami miliki di dunia ini. Kami ingin menjadikan Engkau yang utama, yang terutama, yang satu-satunya paling penting dalam hidup kami. Untuk itu Tuhan, pagi hari ini sebelum kami melakukan aktivitas kami yang lain, kami rindu untuk yang terutama. Kami mencari wajah-Mu, kami duduk diam di dalam hadirat-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang terutama dalam hidup kami. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama, yang terutama di hidupku, tak akan ku lepaskan. Amin. Ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhan, selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhan, selamanya Kau Tuhanku yang berdaulat, yang terutama. Amin. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya, selamanya. Haleluya, yang terutama. Amin. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya kami mau terus pegang teguh janji-Mu Tuhan. Kami terus menyandarkan harapan kami hanya kepada-Mu. Karena kami tahu Tuhan punya waktu yang paling baik untuk menjawab setiap doa kami. Pengharapan kami di dalam-Mu tidak pernah sia-sia. Tuhan, kami pasrahkan seluruh harapan, cita-cita, kerinduan hati kami dalam rancangan-Mu. Terjadilah kehendak-Mu, karena itu kehendak yang paling baik bagi hidup kami. Kami tidak akan melepaskan pengharapan kami, sekalipun dunia ini seringkali menggoda kami supaya kami jauh daripada Tuhan, supaya kami mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan kami sendiri. Tapi kami mau terus mengandalkan dan berharap kepada-Mu. Selamanya Kau Tuhan, selamanya Kau Tuhanku yang terutama, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhanku, selamanya Kau Tuhanku. Kau yang terutama dalam hidup kami.
mau terus andalkan Engkau. Ku mau terus berharap padamu. Tuhan, Engkau tahu apa yang jadi doaku, apa yang jadi harapku. Kami mau Tuhan, sampai nanti tiba waktunya kami pulang ke rumah Bapa, kami didapati dalam keadaan setia mengiring Engkau. Persoalan dunia ini tidak bisa menjauhkan kami dari kasih Yesus. Segala harta yang kami punya di dunia ini tidak menjauhkan kami dari kasih Kristus. Kalau kami diberkati, kami semakin mengasihi Engkau. Kalau saat ini kami sedang dalam keadaan yang berkekurangan, kami juga tetap mengasihi Engkau. Kami juga tetap mau mengiring Engkau dalam keadaan sehat ataupun sakit, dalam kuat ataupun lemah, saat kami kaya atau kami miskin. Kami berjanji Tuhan, kami mau terus setia mengiring Engkau. Kami mau mencintai Engkau lebih dari segalanya. Mari angkat tangan saudara, katakan haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus, haleluya, haleluya. Saya mau amin. Cinta Yesus. Mari saudara katakan haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus, saya mau, amin. Cinta Yesus, saya mau cinta Yesus. Kami naikkan ucapan syukur karena Tuhan memilih kami sebagai anak-Mu yang boleh menikmati kasih dan anugerah-Mu setiap saat, yang diizinkan untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, menerima curahan kasih sayang yang dari surga. Damai sejahtera mengalir bagi setiap kami. Mari naikkan ucapan terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sungguh baik segala perbuatanmu,
kemurahan Tuhan cukup bagiku. Kemurahan Tuhan cukuplah bagiku. Terimalah syukurku, terimalah syukurku. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Yesus, terima kasih. Sungguh baik segala perbuatanmu, sungguh baik segala perbuatanmu. Kemurahan Tuhan, kemurahan Tuhan cukuplah bagiku. Terimalah syukurku, terimalah syukurku. Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Yesus, terima kasih. Sungguh baik, amin. Segala perbuatanmu sungguh baik. Perbuatanmu, kemurahanmu cukup bagi kami Tuhan. Kemurahan Tuhan cukuplah bagiku. Terimalah, terimalah syukurku. Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pagi ini. Tuhan membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah-Mu. Tuhan, hari ini kami mau melandasi pagi kami dengan firman Tuhan, karena kami percaya hanya firman-Mu yang sanggup menuntun jalan-jalan di hidup kami dan membawa kami dalam perkenanan-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami, berbicara dan sampaikan isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya, amin, amin. Iya, shalom saudara, saya percaya kita bangun dengan sukacita, dengan hati yang bersukaria karena Tuhan yang sudah menjaga kita sepanjang malam, dan kita ingin memulai hari kita dengan hati yang tertuju hanya kepada Yesus. Ayat firman Tuhan pagi hari ini akan kita baca terambil dari Mazmur 17 ayat yang ke-15 ya. Mazmur 17 ayat yang ke-15, firman Tuhan berkata, "Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu." Firman ini berkata, Mazmur 17 ayat 15, "Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu." Saudara yang terkasih, saya percaya tidak ada hal lain yang lebih memuaskan bagi kita selain kita bisa memandang Tuhan, memandang wajah-Nya. Ada banyak hal yang dapat memuaskan manusia, dan setiap kita pasti punya standar berbeda-beda. Saya tidak tahu apa yang menjadi kepuasan bagi saudara hari ini. Mungkin ada sebagian dari kita yang berpikir, saya akan puas di hidup ini kalau saya punya uang 1M atau 2M. Atau sebagian orang lain berkata, saya akan puas di dunia ini kalau saya punya rumah, ya, kalau saya punya mobil, kalau saya punya ini. Ada sebagian lagi yang berkata, saya itu akan puas dengan hidup ini kalau saya mendapatkan warisan dari orang tua saya. Ada juga orang yang berkata begini loh saudara, saya akan puas banget kalau
Orang yang saya benci itu saya lihat dia benar-benar menderita hidupnya. Bicara tentang kepuasan itu adalah sesuatu yang relatif bagi setiap manusia. Namun yang pasti setiap orang pasti memiliki tingkat kepuasan dalam hidupnya. Itu apa yang sedang kita cari. Tapi ayat ini berkata, Mazmur 17 ayat 15, tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu. Dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupamu. Mu-nya di sana huruf besar. Penulis Mazmur ini berkata bahwa dia akan menjadi puas ketika dia memandang rupa Tuhan. Dia akan menjadi puas ketika dia memandang wajah Tuhan. Ya, makanya seringkali kita nyanyi, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Ya, kita biarlah menjadi sebuah kepuasan ketika kita memandang wajah Tuhan itu. Ketika kita bertemu dengan firman-Nya, ya, kita menjadi puas karena Tuhan dan bukan karena yang lain. Mari kita cek, saudara, apa yang membuat kita puas dalam hidup ini. Jangan sampai kita menaruh standar yang salah untuk kepuasan di hidup kita, karena semua manusia pasti memiliki standar kepuasan yang berbeda-beda. Tapi biarlah kita mau terus berkata, aku puas karena aku mengenal Tuhan dan aku memandang rupanya. Ya, dalam kebenaran akan kupandang wajahmu. Ada syarat untuk kita bisa memandang wajah Tuhan. Memang adalah sebuah kebahagiaan ketika kita bisa berjumpa dengan Tuhan dan memandang wajahnya. Tetapi bagaimana cara kita bisa memandang wajah Tuhan itu? Bagaimana cara kita bisa memandang kemuliaan Tuhan itu? Dalam kebenaran akan kupandang wajahmu. Tuhan tidak menyembunyikan wajahnya dari orang-orang yang hidup takut akan Dia. Tuhan tidak menyembunyikan wajahnya dari orang-orang yang mau sungguh-sungguh hidup dalam kebenarannya. Hanya satu syarat yang harus kita lakukan agar Tuhan berkenan menampakkan wajahnya kepada kita, yaitu ketika kita hidup di dalam kebenaran. Mungkin ada sebagian orang yang bertanya, ya Tuhan menampakkan wajahnya itu gimana Bu? Apakah muka Tuhan itu muncul atau kayak gambaran poster di depan saya? Orang yang memandang wajah Tuhan itu akan memiliki damai sejahtera dalam hidupnya. Artinya memandang wajah Tuhan itu apa? Kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan kasih-Nya itu mengubahkan hidup kita. Dan kita dapat memandang kebaikan-Nya, menyaksikan segala kemurahan-Nya dalam hidup kita. Hanya satu syaratnya, hiduplah di dalam kebenaran. Kebenaran sendiri memiliki banyak arti bagi setiap orang. Ada orang yang punya standar kebenarannya sendiri. Walaupun mereka sudah ikut Yesus, walaupun mereka sudah menjadi anak Tuhan, mereka masih banyak orang Kristen yang punya standar-standar kebenaran sendiri. Ya, contoh, saya tidak akan mungkin memaafkan dia. Dialah yang harus mencari saya karena dia yang salah, bukan saya. Saya tidak akan mengampuni dia. Kenapa? Dia itu lebih muda daripada saya. Harusnya dia yang datang. Ini standar-standar kebenaran yang kita hidupi sendiri. Untuk bisa memandang wajah Tuhan, kita harus hidup dalam kebenaran. Kebenaran yang seperti apa? Kebenaran mutlak, yaitu kebenaran firman Tuhan, bukan kebenaran kita sendiri. Karena itu Rasul Paulus berkata, aku ingin berada di dalam Kristus bukan dengan kebenaranku sendiri, tetapi dengan kebenaran Kristus. Saudara yang terkasih, dan saya percaya tidak ada satu hal pun di dunia ini yang dapat memuaskan hidup kita selain kita berjumpa dengan Tuhan, memandang wajah-Nya. Dan itulah yang memuaskan kita. Bahkan pada waktu bangun pagi, kita menjadi puas dengan rupanya. Saudara yang bangun pagi hari mendengarkan mezbah syukur, itu artinya saudara sedang mencari wajah Tuhan.
Berbahagialah orang-orang yang berjumpa dengan Tuhan lewat kebenaran firman-Nya, karena mereka lah yang akan dipuaskan, kata Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka lah yang akan dipuaskan. Saudara yang terkasih, ya mari kita sungguh-sungguh berusaha mengejar perkenanan Tuhan dalam hidup ini. Jangan ada standar kebenaran lain dalam hidup kita. Jangan ada standar kepuasan yang lain. Tapi biarlah kita menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya standar kepuasan di hidup kita. Kalau aku hidup menyenangkan Tuhan, kalau aku hidup dalam kebenaran, kalau aku berjumpa dengan Tuhan dan memandang wajah-Nya, itu adalah kepuasan bagi jiwaku. Biar kita semua mau berkata seperti itu, sehingga kita sungguh-sungguh menghidupi kebenaran-Nya. Dan kebenaran itulah yang akan memerdekakan hidup kita. Mari kita mau renungkan firman ini. Terima kasih Tuhan, kami mau memandang wajah-Mu, karena itulah yang membuat jiwa kami puas, hati kami puas. Berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan anugerah dan kasih karunia-Mu dalam hidup kami Bapa. Ini kerinduan kami Tuhan. Mari katakan bersama saudara di hadapan Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan Tuhan bagi kami. Lebih lagi katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku Tuhan, amin, datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kami mau pandang wajah-Mu Tuhan, karena itulah yang memuaskan hidup kami dan hati kami. Tidak ada yang lain, hanya Tuhan yang sanggup puaskan hasrat hidup kami. Biar kami menjadikan Tuhan sebagai standar dan tujuan apa yang kami cari di dunia ini. Berkati setiap mereka yang terus rindu mencari wajah-Mu ketika kami bangun, kata kitab Mazmur. Kami puas memandang rupa-Mu Tuhan. Terima kasih buat pagi ini, kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan. Berkati setiap mereka yang setia untuk berdoa di pagi hari Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan dalam setiap persoalan masalah yang kami hadapi. Tangan Tuhan bekerja. Yang bekerja di luar rumah, di dalam rumah, yang bekerja di luar kota, dalam kota. Tuhan, penyertaan-Mu sempurna. Engkau Tuhan yang tutup bungkus setiap anak-anak-Mu, jauhkan dari segala mara bahaya kecelakaan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Bersama dengan Engkau kami lewati segala hal di hidup ini Bapa. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, aman, tentram, damai, diberkati tanahnya dan penduduknya. Berkati Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya. Kami percaya kami semua aman dalam perlindungan Tuhan. Bahkan hari ini kami memulai aktivitas kami di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu untuk menerima berkat-Nya. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu. Diberkatilah rumah tangga-Mu, diberkatilah pekerjaan-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah keuangan-Mu.
sehingga Engkau boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, kita akan bersama. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati dan Immanuel.